Saldo Rp400.000 cair merata. Saldo apakah itu? Pencairan PK tahap kedua cair 2 bulan atau 3 bulan. Kemudian surat resmi baru turun, isinya terkait pencairan PKH dan juga BPNT, PT Pos dan kartu KKS merah putih. KPM siap-siap kartu KKS-nya dan EKTP. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga penerima manfaat, utamanya dapat penerima manfaat PKH, BPNT dan bantuan tambahan lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas saldo Rp400.000 cair merata. Saldo apakah itu? Apakah pencairan PKH tahap kedua cairnya 2 bulan bukan 3 bulan? Kemudian surat resmi baru turun, isinya terkait pencairan PKH, BPNT, PT Pos dan kartu KKS merah putih. KPM siap-siap kartu KKS plus EKTP. Nah, seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi yang pertama. Sahabat sosial dimanapun Anda berada, alhamdulillah di hari ini Jumat berkah tanggal 25 April 2025 kita akan kembali mengupdate terkait bantuan sosial PKH, BPNT, baik itu tahap kedua dan juga bantuan tambahan maupun bantuan sosial yang lainnya ya sahabat sosial, termasuk bantuan beras 10 kg. Nah, sahabat sosial, terkait banyak yang beredar di media sosial terkait saldo Rp400.000 yang disalurkan di beberapa bank penyalur ya sahabat sosial, tentunya Bank Himbara. Apakah itu adalah saldo PK tahap kedua untuk 2 bulan atau bantuan yang lainnya? Karena banyak sekali KPM yang bertanya di kolom komentar untuk saldo Rp400.000 di media sosial, banyak sekali ya yang sudah dicairkan. Nah, sahabat sosial, nanti kita akan bahas terkait Rp400.000 tersebut adalah saldo apa ya. Kemudian juga teman-teman ada pertanyaan di tahap 2 nanti cairnya apakah 2 bulan ataukah 3 bulan. Kemudian juga surat resmi telah diturunkan oleh Kementerian Sosial terkait pencairan PK, BPNT, PT Pos dan kartu KKS merah putih. Apakah terkait akan ada proses langsung PK tahap kedua? Nanti kita akan sampaikan kepada sahabat sosial. Nah, baik, kita bahas terlebih dahulu terkait saldo Rp400.000 yang banyak sekali beredar di media sosial ya teman-teman. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait saldo Rp400.000 tersebut. Apakah benar itu adalah saldo PKH untuk komponen lansia disabilitas untuk 2 bulan atau BPNT untuk 2 bulan? Jadi mendapatkannya hanya Rp400.000. Nah, baik teman-teman semuanya, daripada teman-teman bertanya-tanya atau bingung di media sosial dan juga di kolom komentar, untuk saldo Rp400.000 yang beredar teman-teman, khususnya di Bank Mandiri ya, itulah bantuan sosial untuk Atensiapi sahabat sosial. Jadi bantuan sosial Atensiapi itu dicairkannya per 2 bulan sekali, nominalnya adalah Rp400.000. Untuk periodenya adalah Maret dan juga April 2025 dengan jumlah Rp400.000. Jadi bagi teman-teman yang merasa penerima manfaat Atensiapi, baik teman-teman semuanya memiliki saudara anak yatim piatu dan yatim piatu, silakan dicek kembali saldonya karena sudah mulai masuk untuk Atensiapi periode bulan Maret dan juga April 2025. Nah, sahabat sosial bisa mengeceknya di aplikasi cekbansos.kemensos.go.id, baik itu lewat website ataupun yang di Play Store. Apakah teman-teman sudah masuk atau belum? Jika sudah masuk atau cair, nanti teman-teman semuanya ada keterangannya sudah salur. Nah, ketika sudah salur sahabat sosial, teman-teman langsung saja datang ke bank penyalur untuk mencairkan bantuan sosial Atensiapi dengan jumlah Rp400.000 tersebut.
Jangan sampai kelewat karena bisa dikembalikan ke kas negara. Nah teman-teman semuanya, di samping tadi ada juga yang di Livin by Mandiri ya. Ketika mengecek juga ada saldo masuk Rp400.000. Alhamdulillah ya sahabat sosial, semoga bisa bermanfaat bagi anak yatim piatu dan yatim piatu di tahun 2025. Dan semoga saja bantuan atensi API juga menjadi bantuan sosial reguler seperti PKH dan juga BPNT agar anak yatim piatu dan yatim piatu di Indonesia mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dan juga di samping anak yatim ada juga lansia dan juga disabilitas yang mendapatkan perhatian khusus, baik itu nanti mendapatkan permakanan ataupun masih mendapatkan PKH dan juga BPNT. Seperti itu sahabat sosial. Kemudian di samping tadi ada saldo Rp400.000, ada juga bantuan sosial lainnya seperti bantuan sosial program Indonesia Pintar. Nah, alhamdulillah bantuan program Indonesia Pintar juga mulai disalurkan dengan jumlah Rp375.000 untuk setengah semester. Nah, kalau yang setengah semester berarti untuk pencairan di tahap yang akhir atau kelas akhir, kelas 6 SD, kelas 3 SMP dan kelas 3 SMA. Kalau Rp375.000 berarti untuk jenjang SMP karena pencairannya baru setengah semester. Jadi nanti untuk sahabat sosial yang menerima hanya Rp375.000 saja, nanti akan dicairkan kembali di semester selanjutnya atau semester akhir nanti sisanya. Jadi nanti bisa teman-teman tanyakan ke pihak sekolah terkait pencairan yang setengahnya lagi, yaitu jumlahnya Rp375.000. Nah kemudian juga sahabat sosial, di samping tadi ada program Indonesia Pintar, ada saldo masuk cukup besar di kartu KKS Merah Putih di tanggal 23 April ya, jam 2 siang, yaitu dengan jumlah Rp1.500.000. Nah, bantuan apakah tersebut? Jadi bantuan tersebut adalah validasi by system. KPM tersebut memiliki 2 komponen balita sehingga KPM tersebut lolos menjadi penerima manfaat sehingga mendapatkan Rp1,5 juta untuk periode Januari, Februari, dan Maret 2025. Nah teman-teman, untuk validasi by system kemarin sudah dijelaskan oleh Kementerian Sosial, paling lambat nanti tanggal 30 April apabila tidak ditransaksikan maka akan dikembalikan ke kas negara juga bagi yang menerima bantuan sosial PKH validasi by system tersebut. Nah kemudian sahabat sosial, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya terkait ada surat resmi diturunkan oleh Kementerian Sosial yang diturunkan pada tanggal 22 April 2025 yang lalu atau kemarin ya sahabat sosial. Nah isinya terkait pencairan PKH BPNT, PT Pos dan juga kartu KKS Merah Putih. Nah pertanyaannya adalah apakah itu terkait pencairan PKH tahap kedua dan BPNT tahap kedua? Nanti kita juga akan jelaskan kepada sahabat sosial semuanya. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja bacakan untuk surat resmi isinya apakah tersebut teman-teman. Nah untuk surat tersebut diturunkan pada tanggal 22 April 2025 dengan nomor 491-BS.01.00/4 sifatnya penting, hal penelitian penyaluran bantuan sosial PKH. Yang terhormat sumber daya manusia atau PKH seluruh Indonesia berarti ditunjukkan kepada pendamping sosial seluruh Indonesia di tempat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas penyaluran bantuan sosial PKH tahun 2025 serta memastikan bansos dimanfaatkan oleh KPM. Kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Untuk poin yang pertama adalah Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan sosial PKH tahap 1 periode Januari, Februari, Maret tahun 2025 secara bertahap, secara tunai maupun non-tunai melalui bank atau PT Pos penyalur. Kemudian poin yang kedua adalah berkaitan dengan hal tersebut di atas diinstruksikan kepada SDM PKH agar poin A, memastikan bantuan sosial PKH dimanfaatkan atau ditransaksikan oleh KPM. Kemudian poin B, melakukan pemantauan dan pengawasan penyaluran bantuan sosial PKH melalui aplikasi Sixma sesuai dengan playlist yang telah ditugaskan kepada pendamping. Kemudian poin C, apabila terdapat kendala KPM dalam melakukan pencairan, pendampingan atau mendampingi menyelesaikan permasalahan ke bank atau PT Pos penyaluran dengan membawa dokumen administrasi atau dokumen pendukung lainnya sampai dengan bantuan sosial dapat dimanfaatkan oleh keluarga penerima manfaat. Kemudian poin yang ketiga adalah kegiatan monitoring
Penyaluran dilakukan setiap tahapan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan data bayar yang telah dipindah bukukan atau SI. Poin yang keempat, panduan dan video penggunaan aplikasi Sixma dapat diunduh pada tautan yang tertera dalam surat tersebut. Demikian kami sampaikan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi inti dari surat tersebut adalah pendamping sosial harus melakukan penelitian terkait pencairan PKBBT tahap yang pertama kemarin, baik PT Pos maupun yang lewat kartu KKS Merah Putih, karena masih ada KPM yang belum melakukan transaksi. Nah, teman-teman, apabila memiliki kendala pencairan, tadi sudah dijelaskan dalam surat tersebut, contohnya adalah teman-teman ada didapati gagal pengecekan rekening atau gagal salur ya. Nah, ketika teman-teman gagal salur, karena banyak juga yang gagal salur di tahap 1, segera lapor pendamping sosial, nanti akan dibantu cara penyelesaiannya sampai dengan bantuan sosialnya bisa cair ke kartu KKS Merah Putih ataupun di PT Pos Indonesia. Jadi teman-teman, apabila ada kendala, jangan segan-segan tanya kepada sahabat sosial ataupun pendamping sosial agar masalahnya bisa terselesaikan, karena memang tugas pendamping sosial adalah membantu mendampingi KPM sampai dengan transaksi berhasil atau masuk ke kartu KKS Merah Putih. Jadi pendamping sosial sudah dibayar untuk bertugas mengawasi, mendampingi, membantu KPM sampai dengan bantuan sosial sampai dengan ke kartu KKS Merah Putih. Jadi jika ada pendamping sosial ketika ditanya baik itu lewat grup WA dan lain sebagainya tidak menjawab, berarti tidak profesional, karena memang pendamping sosial tugasnya membantu, mendampingi dan juga menyelesaikan tugas atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga penerima manfaat. Seperti itu teman-teman ya untuk informasi terbarunya. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian bantuan beras 10 kg nanti akan dijadwalkan cair ketika ada lonjakan harga bahan pangan pokok ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Presiden bahwa untuk beras ketika nanti lonjakan harga pangan. Seperti itu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.